Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12 IPA, jumpa lagi dengan saya Ibu Dian Mufarida. Kali ini kita akan membahas tentang medan magnetik, yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar berarus listrik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari tentang medan magnetik, saya akan menyajikan kepada Anda satu buah video yang dapat mengingatkan kita kembali tentang medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Mari kita perhatikan video berikut ini. Kita tahu bersama bahwa magnet batang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dituliskan N dan kutub selatan dituliskan S. Ketika magnet batang ini kita dekatkan kepada paku akan tertarik kepada magnet. Berarti ada sesuatu yang dikerjakan oleh magnet kepada paku. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itu kita kenal dengan gaya aksi yang dikerjakan oleh magnet kepada paku yang disebut sebagai gaya magnetik. Kemudian, apakah gaya magnetik itu merupakan gaya sentuh? Sudah kita amati bersama tadi, ketika magnet itu kita dekatkan kepada paku akan tertarik kepada magnet walaupun tidak ada sentuhan antara magnet dan paku. Mari kita lihat kembali. Ketika magnet ini kita dekatkan kepada paku akan menempel walaupun tidak ada sentuhan antara paku dan magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya tak sentuh. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita perhatikan. Ketika magnet ini kita rubah posisinya, lihat paku juga akan bergeser, berubah arahnya. Kita amati bersama lagi. Ketika kita jauhkan, posisinya berubah, paku arahnya juga berubah. Ada gaya magnetik yang bekerja di sini yang merupakan gaya tak sentuh. Yang semakin dekat maka paku akan menempel kepada magnet. Anak-anakku sekalian, berarti ada sesuatu di sekitar magnet yang kita tidak bisa melihatnya, tetapi itu ada. Ketika paku atau bahan ferromagnetik kita dekatkan ke magnet batang ini, maka paku atau bahan ferromagnetik tadi akan terpengaruh oleh daerah yang kita nggak bisa lihat tetapi ada tadi. Daerah tersebut disebut medan magnetik. Apakah medan magnet itu di setiap tempat besarnya sama? Tidak. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Di atas meja ini ada sebuah modem. Modem ini memancarkan sinyal internet. Apabila sebuah HP kita letakkan pada posisi seperti ini, dia tidak menangkap sinyal dari modem ini. Kemudian HP ini kita dekatkan, ada sinyal yang tertangkap, semakin dekat dengan modem ini, maka sinyal internet juga semakin besar diterima oleh HP. Apa maknanya? Maknanya apabila suatu benda ferromagnetik itu kita dekatkan semakin dekat dengan magnet batang ini, maka pengaruh medan juga akan semakin terasa. Anak-anakku sekalian, video yang sudah kita saksikan bersama tadi, itu dapat memberikan gambaran agar semakin mudah kita memahami tentang medan magnetik atau medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik. Baik anak-anak, mari kita pelajari medan magnetik lebih dalam lagi. Orang yang pertama mempelajari bahwa di sekitar penghantar berarus listrik itu akan muncul medan magnet adalah Hans Christian Ørsted. Kalau medan magnet ditimbulkan oleh magnet itu sudah biasa. Sudah kalian tahu sejak SD. Tetapi kalau penghantar berarus listrik maksud saya, itu juga bisa menimbulkan medan magnet. Apa buktinya? Mari kita perhatikan video berikut ini. Hans Christian Ørsted itu mengadakan penyelidikan dengan menggunakan kompas
dan suatu rangkaian antara baterai dan penghantar. Ketika posisi baterai seperti ini, artinya kutub positif ada di atas, berarti arus mengalir dari kutub positif, kemudian terus belok ke kanan, dan pada penghantar yang sebelah kanan ini dia akan arahnya turun, kemudian belok ke kiri dan masuk ke kutub negatif. Jadi ketika posisi baterainya seperti ini, maka arus pada penghantar yang sebelah kanan ini arahnya akan ke bawah. Ketika arahnya ke bawah, lihat magnet jarum ini, kutub utara dari magnet jarum ini, dia menyimpang ke arah kiri. Apa yang terjadi kalau baterainya saya rubah posisinya? Kita amati bersama. Lihat, apabila tidak ada arus yang mengalir, maka arah kutub utara dan selatan dari magnet jarum ini, dia normal kembali. Tetapi ketika arus mengalir dengan cara saklar kita on-kan, kita lihat kalau posisinya seperti ini, berarti arusnya mengalir dari kutub positif baterai ke negatif, berarti dia turun. Kemudian pada penghantar yang sebelah kanan ini, maka dia akan arahnya ke atas arah arusnya. Dan ketika arah arusnya ke atas, maka kutub utara magnet jarum ini arahnya menyimpang ke kanan, berubah atau berbeda daripada arah yang pertama tadi. Jadi dari percobaan Hans Christian Ørsted dapat disimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Buktinya apa? Buktinya ketika kawat ini dialiri arus listrik, maka kutub utara dan selatan magnet jarum pada kompas ini juga menyimpang. Dan ketika posisi positif negatifnya dirubah, artinya posisi arus yang mengalir pada penghantar sebelah kanan ini berubah, maka arah menyimpangnya kutub kutub utara dan selatan jarum kompas ini juga berubah. Artinya apa? Satu, di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Berarti ada pengaruh medan magnet di sini sehingga jarum kompasnya menyimpang. Yang kedua, arah medan magnetik atau B itu bergantung dari arah arus listrik. Jadi ketika arah arus listriknya ke atas, maka kutub utara dari kompas ini menyimpang ke kanan. Ketika arah arus listriknya berarah ke bawah, kutub utara dari kompas ini, jarum kompas ini, menyimpangnya ke arah kiri. Kemudian Hans Christian Ørsted itu menyimpulkan bahwa garis-garis medan magnet ini itu dia melingkari penghantar yang dialiri arus listrik tadi. Bagaimana kita memahaminya? Mari kita perhatikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, pada kotak ini terdapat serbuk besi. Dia sudah disebar secara acak seperti ini. Kemudian ada suatu penghantar yang dibuat kotak seperti ini. Penghantar ini menembus lempengan yang ada serbuk besinya ini. Kemudian penghantar ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan atau baterai yang apabila posisi saklar yang tadi ditunjukkan itu on, maka akan mengalir arus listrik. Sekarang mari kita amati bersama apa yang terjadi pada serbuk besi yang di sekitar penghantar ini apabila dialiri arus listrik. Mari kita cermati bersama. Lihat, arus mengalir melewati penghantar ini. Kita amati sudah mulai ada perubahan serbuk besi yang di sekitar kawat berarus listrik. Lihat, dapat kita amati bersama, serbuk besi ini akan melingkar di sekitar penghantar berarus listrik ini. Semakin lama, semakin nampak. Dan dapat kita amati bersama bahwa lingkaran yang dekat sekali dengan penghantar berarus listrik ini terlihat lebih tajam atau lebih rapat. Semakin jauh dari penghantar berarus listrik, semakin renggang. Semakin jauh di sini, pengaruhnya hampir tidak kelihatan. Artinya apa? Medan magnetik atau B yang ditimbulkan oleh penghantar berarus listrik I ini pada suatu titik yang lebih dekat ke penghantar berarus listrik akan lebih besar daripada medan magnetik yang dialami oleh
akan berbeda dengan medan magnetik yang dialami oleh suatu titik di sini yang jaraknya semakin jauh dari penghantar yang berarus listrik. Jadi semakin dekat suatu titik ke penghantar berarus listrik, maka kuat medan yang dirasakan juga akan semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan garis-garis medan ini yang semakin rapat. Baik anak-anak, akan saya sajikan kembali video tentang medan magnetik yang muncul di sekitar kawat penghantar berarus listrik. Posisi saat ini adalah baterainya seperti ini. Kutub positif ada di bawah, kutub negatif ada di atas. Jadi ketika arus mengalir seperti yang saya tunjuk ini, jadi di daerah sini, di kawat penghantar ini arah arusnya ke atas. Ternyata arah garis medannya seperti itu. Kalau kita ambil satu titik, maka melingkarnya seperti ini. Dapat kita lihat, arahnya adalah melingkar melawan jarum jam. Lalu bagaimana kita menentukan arah di setiap titik? Coba kita lihat. Ini adalah penghantar berarus listrik tadi. Kemudian apabila kita mengambil satu titik yang di sebelah kanan penghantarnya, lihat arahnya akan ke atas sana, medan magnetiknya. Apabila satu titik di sebelah sini, di sebelah atasnya penghantar berarus listrik tadi, lihat arah medannya adalah ke kiri. Kemudian apabila kita mengambil satu titik di sini, maka yang di sebelah kirinya si penghantar berarus listrik tadi, maka arah medannya lihat menyinggung ke arah bawah. Dan apabila titiknya di sini, maka dia menyinggung ke arah kanan. Bagaimana memahaminya? Hal ini untuk penghantar berarus listrik, penghantar lurus berarus listrik, kita menggunakan aturan tangan kanan 1. Bagaimana aturan tangan kanan 1? Mari kita perhatikan video berikut ini. Jadi, kita gunakan aturan tangan kanan. Ini saya punya spidol. Spidol ini anggaplah penghantar. Kemudian pada penghantar ini saya aliri arus yang arahnya ditunjukkan oleh tutup spidol yang warna hitam ini. Ketika tutup spidolnya berarah begini, berarti arusnya mengalir ke atas. Tapi kalau saya balik begini, berarti arusnya mengalir ke arah bawah. Bagaimana menerapkan aturan tangan kanan 1? Coba perhatikan, kalau arusnya seperti ini, maka kita genggam ini, spidolnya kita genggam. Berarti ada dua arah yang ditunjukkan. Yang pertama, arah itu ditunjukkan oleh ibu jari kita. Bisa Anda praktekkan di rumah. Kemudian arah yang kedua ditunjukkan oleh arah melingkarnya jari kita. Saya akan menunjukkan satu gambar kepada Anda. Nah, gambar ini sama ketika kita lihat gambar, ada arus listrik yang arahnya ke atas. Maka arah spidolnya seperti ini. Arus listrik berarah ke atas. Kemudian bagaimana kita menentukan arah medannya? Jadi arah jempol ini kita genggam, ini kawat berarus listrik ini kita genggam. Dengan arah ibu jari kita nggak bisa menggenggam sembarangan. Tapi ibu jari ini harus searah dengan arah arus listrik. Jadi kalau arah arus listriknya ke atas, maka jempol kita ke atas. Kita genggam begini. Kita genggam, melingkar seperti ini. Maka arah jempol kita ini menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan arah lipatan keempat jari kita ini itu menunjukkan arah medan magnetik atau disimbolkan dengan B. Jadi coba kita amati. Ini kawat penghantar lurus. Saya aliri listrik arahnya ke atas. Saya ingin menentukan kemana arah medan magnetik di titik ini. Maka apa yang saya lakukan? Saya harus menggenggam penghantar listrik ini. Caranya gimana? Karena arusnya ke atas, maka jempol saya menggenggam penghantar ini, spidol ini, jempol saya harus ke atas arahnya. Caranya bagaimana? Titik yang mau saya cari kuat medannya adalah di sebelah kanan. Coba lihat lipatan arah jari saya. Jempol saya ke atas, maka lipatannya adalah begini. Baru belok ke sana. Maka titik yang sebelah kanan ini arah medan listriknya adalah ke depan. Bagaimana dengan titik yang di sebelah depannya sini? Lihat
kalau saya melipat jari begini, maka akan belok begini. Jadi semua titik yang ada di depannya penghantar ini, arah medannya adalah ke sana. Bagaimana dengan titik yang sebelah kiri? Lihat, kalau ini saya genggam begini, ini belok ke sana, kemudian tangan saya belok ke sini. Berarti arah medan magnet titik-titik yang di sebelah kiri penghantar berarus listrik ini arahnya adalah menuju saya. Kemudian titik di sini bagaimana? Ya ini kalau kita genggam, kita ikuti dia akan melingkar begini. Maka titik-titik yang ada di sebelah sini, dia arahnya ke kanan. Jadi kalau mau kita buat kasar, maka dia akan kotak bentuknya. Ke sana, kemudian ini ke sini, dan ke sini. Kemudian kita haluskan menjadi lingkaran. Lalu bagaimana dengan besarnya? Tadi sudah kita bahas bersama bahwa medan magnetik ini ada karena adanya penghantar berarus listrik. Berarti P ini muncul karena adanya I. Itu satu. Yang kedua, semakin jauh satu titik dari kawat berarus listrik ini, maka kekuatan B yang diterima oleh titik tadi juga akan semakin kecil. Semakin dekat posisi suatu titik dari penghantar berarus listrik, maka kekuatan medan magnetik yang dirasakan oleh titik tersebut juga semakin besar. Jadi, medan magnetik ini berhubungan langsung dengan I, atau B itu berbanding lurus dengan I-nya semakin besar, maka B-nya juga semakin besar, sebaliknya I-nya mengecil, B-nya juga mengecil. Dan medan magnetik itu berbanding terbalik dengan jarak suatu titik terhadap kawat berarus listrik. Semakin jauh suatu titik dari kawat berarus listrik, berarti A-nya semakin besar, maka B-nya akan kecil. Semakin dekat posisi suatu titik kepada penghantar berarus listrik, berarti A-nya semakin kecil, maka B-nya akan menjadi semakin besar. Jadi, dapat kita rumuskan bahwa besar induksi magnetik atau P di sekitar penghantar lurus panjang berarus listrik I itu dinyatakan dengan persamaan matematis B sama dengan mu0 kali I per 2 pi A, di mana B ini adalah induksi magnetik, satuannya adalah Weber per meter kuadrat. Weber per meter kuadrat itu disebut dengan Tesla atau disingkat dengan T. Kemudian A ini adalah jarak suatu titik ke penghantar, satuannya meter. Mu0 yang ini adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya sudah ditentukan, yaitu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per meter ampere. Dan I ini adalah kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar. Itu kuat medan listrik di sekitar penghantar lurus berarus listrik. Nah, bagaimana kalau kawatnya itu dibuat melingkar? Mari kita lihat, kalau kawatnya melingkar, apa yang terjadi dengan serbuk besi? Kita amati, kawat melingkar ini akan dialiri arus listrik. Nih, dialiri arus listrik, dihubungkan antara positif dan negatifnya, sehingga mengalir arus listrik. Mari kita cermati apa yang terjadi dengan serbuk besi di sekitar penghantar berarus listrik ini. Lihat, ini kawatnya nembus papannya ini ya, ke arah bawah. Kita amati bersama apa yang terjadi dengan serbuk besinya. Nah, dapat kita amati bersama semakin jelas ya, bahwa di sekitar penghantar berarus listriknya ini, lihat, serbuk besinya adalah melingkar seperti ini. Begitu juga sebelah sini. Tetapi yang bagian tengah dia lurus-lurus saja. Jadi, kalau kita gambarkan dari apa yang di video tadi, jadinya seperti ini. Kita amati, apabila arusnya itu mengalir seperti ini, kita masih menggunakan aturan tangan kanan satu. Lihat, posisi yang ini, posisi yang sebelah kanan ini, yang saya tunjuk ini, itu arah arusnya adalah ke atas. Ke atas, maka kita menggenggamnya adalah seperti ini. Lihat, di bagian sini, ini yang ditunjuk panah yang saya tunjuk ini, lihat, lipatan jari saya adalah arahnya ke sana. Melingkar begini. Kemudian arah arusnya naik ke sini, terus masuk ke sini. Kemudian pada bagian
Oke anak-anak, mari kita telusuri lagi. Tadi sudah kita bahas yang sebelah kanan ini. Kemudian lihat, arah arus ini adalah terus naik begini, kemudian muter, dan yang sebelah sini arah arusnya adalah turun. Jadi kalau tutup spidolnya itu kita telusuri dari yang saya tunjuk ini, dia naik, kemudian belok, dan pada sebelah sini adalah arahnya turun. Jadi ketika turun ini jempol kita arahnya ke bawah. Kalau spidol ini saya genggam, lihat, saya genggam begini, lihat arah lipatan jari saya yang di bagian tengah ini, yang saya tunjuk ini, maka arahnya adalah ke depan sini semua. Jadi di bagian sini itu, ini yang ke atas tadi melingkarnya adalah begini. Sebelah sini untuk yang tengah dia melingkarnya adalah ke depan sini. Jadi seluruh arah medannya adalah ke arah kutub utara. Gitu ya. Kita tahu bahwa medan listrik itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi arah yang ditunjukkan oleh medan listrik ini, medan magnet ini maksud saya, maaf, arah yang ditunjukkan oleh medan magnet ini menunjukkan arahnya kutub utara. Baik, sekarang bagaimana dengan besarnya? Kita lihat, ini saya gambarkan kembali dalam bentuk yang berbeda. Saya ulang sekali lagi bagaimana menentukan arahnya. Kita ambil kawat yang sebelah sini. Lihat, kawat ini dialiri arus ke atas, nembus ke yang sebelah sini. Maka arah spidol kita adalah ke atas, arah arusnya ke atas. Maka jempol kita menggenggamnya juga harus ke atas. Kita genggam begini. Lihat, lipatan jari saya sama dengan lipatan arah panah ini. Gini. Sehingga di sebelah dalam ini arahnya ke sana semua. Kemudian arah arusnya di sini turun, ini melingkar, kemudian turun di sebelah sini. Jadi karena arusnya turun, jempol saya juga harus turun. Lihat ketika jempol saya turun, lihat melingkarnya, jadi dia melingkar ke arah sana. Semuanya yang di sebelah sini arahnya menuju ke sana. Nah, arah medan magnetik yang ke sana ini menunjukkan bahwa disinilah kutub utara berada. Lalu bagaimana besarnya? Kalau pada kawat lurus tadi kita mengenal bahwa induksi magnetik di suatu titik di sekitar penghantar lurus berarus listrik adalah B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Kalau untuk penghantar berbentuk melingkar, maka pi-nya nggak ada. Sisa B sama dengan mu 0 I per 2A. Dengan catatan A-nya ini adalah jari-jari penghantar yang berbentuk melingkar. Bagaimana kalau kawat yang berbentuk melingkar tadi sekarang ada beberapa? Jika ada beberapa disusun saling berhubungan, maka kita akan memperoleh namanya solenoida. Kita lihat, di antara kawat melingkar ini, mereka saling dihubungkan satu sama lain. Dapat kita lihat bersama. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan serbuk besi di sekitar solenoida ini jika solenoidanya dialiri arus listrik. Mari kita amati bersama. Awalnya serbuk besi ini tersebar merata seperti ini. Kemudian solenoidanya dialiri arus listrik, ya, saling berhubungan, dihubungkan antara kutub positif dan negatif baterai sehingga mengalir arus listrik. Kita cermati bersama apa yang terjadi pada kawat-kawat melingkar ini. Serbuk besi di sekitar kawat melingkar. Coba kita amati, sudah kelihatan perubahannya. Di bagian tengah dia lurus saja, tapi di bagian yang dekat dengan kawat melingkar, kawat ini, kawat penghantar berarus listrik, lihat, terlihat bahwa serbuk besinya saling melingkar di sekitar kawat ini. Melingkar. Teramati ya, di sekitar penghantar berarusnya dia melingkar, kemudian di bagian tengahnya lurus.
Itu. Terus bagaimana dengan besarnya medan magnet di sekitar solenoida? Saya gambarkan kembali kawat ini tadi dengan yang sekarang ada di sini. Coba kita cermati, ini kutub positif, ini kutub negatif. Maka arusnya mengalir ke arah kanan, dari kutub positif ke arah kutub negatif. Ini ke kanan, kemudian masuk ke solenoida. Lihat, yang sebelah sini, yang kelihatan jelas ini adalah solenoida yang bagian depan. Jadi ini kalau kita naik ke sini, lihat, dia bagian depan ini arusnya naik. Kemudian turun, bagian depan naik kembali, bagian belakang turun, naik kembali, dan seterusnya. Semua arus yang di bagian depan ini arahnya adalah naik. Sedangkan arus yang di bagian belakang sini arahnya turun. Sampai di sini dia naik, kemudian dia turun kembali di bagian belakang, turun, masuk ke kutub negatif. Terus bagaimana menentukan arah B-nya? Mari kita cermati gambar pada slide berikutnya. Ini gambar yang sama tadi. Untuk menentukan arah medan magnetik di sekitar penghantar solenoida yang berarus listrik, kita menggunakan aturan tangan kanan 2. Bagaimana aturan tangan kanan 2? Gambar yang ini itu sama persis dengan kondisi gambar yang sebelah kanannya, walaupun arah kutub positif dan negatifnya berubah. Saya bahas lebih dahulu gambar yang di sebelah kanan, karena di sini ada tangannya, aturannya. Nanti kita bahas kembali gambar yang sebelah kiri. Jadi, aturan tangan kanan kedua itu bunyinya apabila kita menggenggam penghantar solenoida berarus listrik, maka ibu jari ini itu menunjukkan arah medan magnetik atau menunjukkan kutub utara, sedangkan arah keempat jari adalah menunjukkan arah arus. Tadi kalau aturan tangan kanan 1, jika ibu jari menggenggam penghantar berarus listrik, penghantar lurus berarus listrik, maka ibu jari ini menunjukkan arah arus, arah lipatan keempat jari menunjukkan arah medan magnetik. Itu aturan tangan kanan 1. Kalau aturan tangan kanan 2, kita balik. Jika ini misalkan suatu solenoida, maka arah keempat jari ini kenapa dibalik? Karena solenoida, Anda lihat, solenoida itu bentuknya kan gini, lingkaran-lingkaran. Jadi kalau kita lihat sepertinya kita menggenggam begini. Ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jadi akan lebih mudah seperti ini. Jadi kita balik, untuk aturan tangan kanan 2, maka arah lipatan keempat jari kita ini menunjukkan arah arus listrik. Arah jempol kita menunjukkan arah medan magnet. Jadi kebalikan dari aturan tangan kanan 1. Nah, sekarang coba lihat gambar yang sebelah kanan ini yang saya tunjuk. Kita lihat, kutub positif baterai adalah di sini, maka arus mengalir ke kiri, pada bagian depan solenoida arahnya ke atas. Kemudian dia turun, pada bagian depannya lagi naik, pada bagian belakang turun, dan seterusnya. Sehingga karena pada bagian depan naik, jadi ini saya umpamakan solenoidanya adalah ini, maka arus-arus yang bagian depan, berarti yang dekat ke saya ini, arahnya ke atas. Jadi saya menggenggamnya begini, ini ke atas, dan pada bagian belakang solenoida arah arusnya turun. Jadi ini turun. Nah, maka dapatlah gambar ini. Seperti gambar yang Anda saksikan ini. Jadi arah arusnya adalah melingkarnya seperti ini naik, belakangnya turun, maka arah medan magnetiknya, arah jempol saya adalah ke arah kiri. Jadi, kalau arusnya seperti ini, maka arah medannya adalah ke arah kiri. Dan arah medan itu menunjukkan arah kutub utara. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Sekarang kita bergeser kepada gambar yang sebelah kiri. Kutub positifnya ada di sini, maka arusnya mengalir ke kanan untuk yang saya tunjuk ini, kemudian naik. Nah, pada solenoida yang sebelah depan ini, dia naik. Pada belakangnya turun. Depan naik kembali, belakang turun, dan seterusnya. Maka kita peroleh juga sama seperti ini. Bagian depannya naik, bagian belakangnya turun. Loh kok bisa? Ya bisa, karena yang sebelah kiri ini, yang dari sini, yang bagian depannya ada dari kawat yang ini, dia langsung di bagian depan. Tapi lihat, kalau yang sebelah sini, ini adalah dari bagian belakang. Makanya hasilnya sama. Oke anak-anak, mari kita praktekkan ya.
Yang sebelah ini kita lihat arah arusnya ke kanan, kemudian naik, pada bagian depan adalah arah arusnya naik, pada bagian belakang turun, dan begitu juga seterusnya sampai yang sini bagian belakangnya turun. Maka apabila solenoida itu kita gambarkan dengan spidol seperti ini, sekali lagi jangan kalau pada solenoida jangan melihat kalau ini adalah arus listrik, tidak. Jadi ini satu kesatuan solenoida. Nah, terus bagaimana? Kita lihat tadi bahwa arus di bagian sini, depannya saya ini adalah naik. Jadi lipatan jari saya adalah naik. Dari arah saya loh ya. Ini naik, kemudian pada bagian belakang solenoidanya turun. Lihat, maka jempol saya juga arahnya ke kiri. Hal ini menunjukkan bahwa arah medan magnetiknya adalah ke arah kiri. Maka disinilah kutub utara berada. Lalu bagaimana dengan besarnya besarnya induksi besarnya induksi magnetik di sekitar solenoida. Solenoida itu ada dua induksi magnetik yang bisa diukur. Ada di bagian tengah dan ada di bagian ujung. Kalau di bagian tengah atau di pusat solenoida, di pusatnya sini, maka besar induksi magnetiknya dirumuskan dengan persamaan mu0 IN per L. Dengan N ini adalah banyaknya lilitan di dalam solenoida. Sedangkan L ini adalah panjangnya solenoida. Dan I ini adalah kuat arus listrik yang mengalir. Ini di pusat solenoida. Bagaimana dengan di ujung? Kita lihat solenoida punya dua ujung. Maka tinggal ini dibagi dua. Maka besar induksi magnetik di ujung solenoida dirumuskan dengan mu0 I N per 2L. Keterangan mu0 dan I itu apa? Sudah sama dengan slide sebelumnya. Dan N-nya ini adalah jumlah lilitan, L-nya adalah panjang solenoida. Nah, anak-anak, kita lihat, kita rumuskan kembali hukum Oersted tadi. Kita lihat, yang di solenoida sama arusnya di sekitar pengantar berarus listrik, dia melingkar. Ini juga melingkar. Begitu juga ini, yang di kawat melingkar ini, dia melingkar. Di sekitar pengantar yang dialiri listrik semuanya melingkar. Sedangkan di bagian tengahnya, dia lurus. Ini lurus juga. Begitu juga dengan kawat yang berbentuk lurus atau dikotakkan ini tadi. Pada bagian ini yang dekat pengantar berarus listrik tadi, dia melingkar, sedangkan bagian tengahnya lurus saja ke sana. Jadi, dari hukum Oersted dapat kita simpulkan bahwa di sekitar pengantar atau kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah arah garis-garis gayanya melingkari penghantar yang dialiri listrik tersebut. Nah, sekarang kita latihan soal menerapkan apa yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah kita bahas tadi untuk menyelesaikan beberapa soal. Soal yang pertama, jika tanda silang ini menyatakan arah induksi magnetik atau B tegak lurus masuk ke bidang kertas. Artinya apa masuk ke bidang kertas? Saya sekarang punya selembar kertas. Kalau arah panah itu kan begini. Kalau dia menuju ke sana, menuju ke arah sana, maka yang akan tampak ke saya adalah seperti kakinya X. Gitu ya, cross. Tetapi ketika panah itu mengarah ke mata saya, maka yang nampak ke saya adalah ujung sininya, seperti sebuah titik. Jadi, apa maksudnya masuk bidang kertas? Ini adalah kertas, kemudian ini kertas, kalau arah induksinya atau arah B-nya itu masuk ke sana, masuk ke kertas, berarti ini ke sana. Ya, masuk ke bidang kertas. Masuk ke bidang kertas, apa artinya? Kalau masuk ke bidang kertas, artinya menjauhi pembaca. Jadi ini kertas, arah B-nya adalah masuk ke dalam bidang kertas, masuk ke sana, masuk, berarti arah B ini menjauhi saya sebagai pembaca. Jadi kalau tanda cross ini menyatakan arahnya masuk bidang kertas. Kalau masuk bidang kertas, maka menjauhi pembaca. Sebaliknya, kalau cross itu masuk, maka yang keluar adalah dot. Jadi,
kalau dot ini menyatakan arah induksi magnet yang keluar dari bidang kertas. Ini kertas, dia keluar dari dalam sini, keluar dari ini. Nah, menuju saya sebagai pembaca. Jadi kalau keluar bidang kertas, maka dia arahnya dot, mendekati pembaca. Saya ulang lagi. Jika tanda cross atau silang ini menyatakan arah induksi magnetik tegak lurus masuk bidang kertas, kalau masuk bidang kertas maka dia menjauhi pembaca. Dan tanda dot ini titik menyatakan arah induksi magnetik keluar tegak lurus bidang kertas. Kalau keluar dari bidang kertas berarti mendekati pembaca. Anak-anak bisa praktek di rumah. Maka gambar yang benar adalah, kita lihat dulu gambar A. Atau sebelum ke gambar A, dari opsi yang diberikan, yang jelas tidak mungkin langsung bisa kita buang adalah B dan D. Kenapa? Karena di dua sisi ini tidak mungkin tandanya sama, maka B dan D hilang. Tinggal A, C, dan E yang perlu kita pertimbangkan. Kita lihat dulu yang A. A ini, lihat arah arusnya adalah turun, maka spidol ini panahnya adalah turun. Kalau ini saya genggam, maka jempol saya harus berarah ke bawah. Lihat, kalau ini saya genggam begini, maka yang sebelah kiri ini adalah arahnya ke sana. Kalau ke sana, ini kertas, maka dia masuk ke dalam kertas. Kalau masuk ke dalam kertas, berarti menjauhi saya. Kalau panah itu masuk ke dalam kertas, maka yang saya lihat adalah kakinya X ini. Gitu ya. Jadi kalau yang A ini spidolnya arusnya ke bawah, kemudian saya genggam begini, maka arah arusnya adalah masuk ke dalam bidang kertas. Kalau masuk ke dalam bidang kertas, tandanya adalah cross, maka sebelah sini adalah cross. Itu betul. Kemudian lihat, kalau ini saya genggam, arah arusnya ke bawah, saya genggam begini, lihat, yang sebelah sini, itu arahnya adalah keluar dari bidang kertas menuju saya. Kalau keluar dari bidang kertas menuju pembaca, saya sebagai pembaca, maka tandanya adalah dot. Jadi yang di sini adalah dot. Maka opsi A adalah benar. Nah, sekarang kita teliti bagaimana dengan C dan E. Kita lihat di C. C ini arusnya adalah ke atas, berarti dari sini adalah naik begini, naik ke sana. Maka arusnya adalah naik begini. Kalau kita genggam, lihat ini masuk sebelah sini. Kalau ini masuk, harusnya di sini adalah cross, bukan dot. Kemudian yang sebelah sini keluar. Kalau keluar, harusnya dot, bukan cross. Maka yang C ini adalah salah. Gitu ya. Bagaimana dengan yang E? Yang E arah arusnya ke sana, maka kita lipat. Jari kita begini. Nah, di titik yang sebelah sini, ini sebelah kanannya kawat ini, maka harusnya adalah masuk ke sana. Harusnya cross, bukan dot. Jadi yang benar adalah A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Gambar-gambar berikut ini menunjukkan arah medan magnetik B yang timbul di sekitar pengantar berarus listrik. Pengantarnya macam-macam. Ada pengantar lurus, ada pengantar melingkar, ada pengantar solenoida. Semuanya dialiri arus listrik. Maka arah B dan I yang benar diperlihatkan pada gambar. Kita cari yang paling mudah dulu. Kita lihat yang gambar keempat. Pengantarnya adalah lurus. Maka lurus arah arusnya ke kiri. Maka ujung spidol ini arahnya ke sana. Kalau ini saya genggam begini, lihat. Maka titik yang ada di atas sini, lihat lipatan jari saya. Masuk ke bidang kertas. Berarti kalau masuk seperti nomor 1 tadi adalah cross. Gitu ya. Kemudian ini ke sana. Dan bagian bawahnya, lihat lipatan jari saya adalah keluar dari bidang kertas. Makanya dot di sini. Gitu ya. Jadi yang opsi 4 ini adalah benar. Kita masuk ke opsi yang kedua ini, yang di atasnya. Yang di atasnya ini solenoid sekarang. Solenoid, lihat ini arah arusnya naik. Arah arusnya naik, di bagian depan dia naik semua. Kemudian di bagian belakang turun. Bagian depan naik lagi, turun lagi di bagian belakang, dan terus sampai ini turun. Jadi kalau ini saya gambarkan sebagai solenoida, maka di bagian depan saya ini, mata saya, begitu juga dengan mata Anda, maka keempat jari saya ini aturan tangan kanan 2, keempat jari saya arahnya naik. Ini naik, kemudian di sini turun. Maka harusnya, ini jempol saya ke arah kiri, maka harusnya arah. Nah, sekarang
Sekarang kita menuju ke yang opsi 2. Kita lihat opsi 2 ini, dia arahnya naik, kemudian sebelah sini yang saya tunjuk ini naik, di bagian depan naik, kemudian masuk di bagian belakang turun. Bagian depan naik kembali, bagian belakang turun, dan seterusnya. Sehingga apabila ini solenoida, maka arah ini aturan tangan kanan 2 ya, kalau solenoida, maka arah keempat jari saya ini di bagian sini adalah naik. Di bagian depan ini naik, kemudian di belakang solenoida adalah turun. Sehingga seperti ini. Lihat, arah jempol saya adalah ke kiri. Arah jempol ini menunjukkan arah medan magnet. Berarti harusnya B-nya ini tidak ke kanan tetapi ke kiri. Maka opsi 2 adalah salah. Nah, sekarang kita ke yang nomor 3. Pengantar lurus ini, pengantar lurus arah arusnya adalah ke bawah. Maka pengantar lurus aturan tangan kanan 1, ini spidol arahnya harus ke bawah karena arah arusnya ke bawah. Nah, ketika ini ke arah bawah begini, maka jempol saya menggenggam arahnya ke bawah. Ini ke bawah. Ingat aturan tangan kanan dan 1 berbeda. Ini aturan tangan kanan 1, dia turun begini, saya genggam, lihat, maka titik di sini arah medannya adalah ini, di sini harusnya arah medannya adalah masuk ke dalam sana, bukan keluar seperti ini. Jadi opsi ketiga adalah salah. Nah, sekarang kita ke opsi pertama. Opsi pertama, lihat sebelah kanan ini arahnya naik, sehingga kawat yang paling kanan ini arah arusnya adalah ke atas. Maka spidol saya arah ujungnya ini ke atas. Kalau ini ke atas, maka saya menggenggamnya jempol saya harus ke atas. Gini, lihat arusnya adalah ini. Yang sebelah sini betul. Kemudian arah arusnya melingkar begini, dan pada sebelah sini arusnya turun. Karena di sini arah arusnya turun, maka jempol saya harus begini, turun begini. Kalau ini saya lipat, maka yang bagian tengah ini harusnya arahnya adalah ke depan sini, bukan masuk ke sana. Bukan seperti ini, tapi dia kebalikannya, harusnya ke arah depan. Maka opsi 1 adalah salah. Jadi yang benar adalah hanya opsi keempat. Jawabannya adalah E. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan gambar kawat lurus panjang berarus listrik 10 ampere, I-nya 10, diletakkan berhimpit dengan sumbu Y mu 0-nya adalah 4 pi 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Kemudian besar dan arah induksi magnetik di titik A di sini yang berjarak 2 meter dari sumbu atau pangkal koordinat adalah, kita tahu bahwa kawatnya ini adalah lurus panjang, maka induksi magnetiknya adalah mu 0I per 2 pi A. A ini adalah jarak titik ini ke kawat penghantar. Kebetulan kawat penghantarnya ini berhimpit di sumbu Y. Kita tinggal masukkan mu 0-nya ada, yaitu 4 pi 10⁻⁷ Weber per ampere meter. I-nya adalah 10 ampere, ini A-nya adalah 2 meter. 2pi kali 2 adalah 4pi. Ini 4pi-nya hilang, sehingga tinggal 10 kali 10⁻⁷ adalah 10⁻⁶. Ini meternya naik menjadi meter pangkat min 2, ampernya hilang, sehingga induksi magnetik di titik A adalah 10⁻⁶ Weber per meter kuadrat. Weber per meter kuadrat adalah Tesla. Jadi jawabannya adalah D. Loh, itu kan ada arahnya. Ada 10⁻⁶ Tesla itu ada 2. Ada ke arah sumbu Z negatif dan ada ke arah sumbu sumbu X positif. Terus bagaimana menentukan arahnya? Lihat, ini arah arusnya adalah ke sumbu Y positif, berarti ke atas. Maka arah spidol saya, ini kawat lurus, maka aturan tangan kanan 1. Ini arah arusnya ke atas, maka saya menggenggamnya begini. Jempol saya harus ke atas, saya genggam begini. Titik A itu posisinya di sini, di sebelah kanan sini. Lihat, saya menggenggamnya. Titik A arahnya adalah ke sana. Kalau ke sana, maka ini kan masuk ke sana. Kalau ini ke depan adalah Z positif, maka yang masuk ke sana adalah Z negatif. Jadi besarnya di A ini adalah 10⁻⁶ Tesla dengan arah ke sumbu Z negatif. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus 2 ampere. Kemudian jari-jari kelengkungannya adalah 2 pi cm. Maka induksi magnetik di titik P di pusat ini adalah, sekarang kawatnya adalah melingkar.
kita tahu induksi magnetik di pusat kawat melingkar adalah B sama dengan mu 0I per 2A. A ini adalah jari-jari kawatnya. Ini kalau kawatnya penuh. Sedangkan yang kita alami saat ini adalah di soal, kawatnya itu hanya setengah lingkaran. Maka induksi yang muncul harus dikalikan setengahnya. Bagaimana kalau kawatnya seperempat? Maka di sini seperempat. Kalau kawatnya sepertiga, ya di sini sepertiga. Begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan angka. Setengahnya tetap, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, I-nya adalah 2 ampere, dan A-nya adalah 2pi. Dia sentimeter, maka di sini 2pi kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian setelah kita hitung, ini 4pi habis dengan sini, 2-nya hilang ini, tinggal 10 pangkat min 5. Karena 10 pangkat min 2 ini naik, kali 10 pangkat min 7 berarti 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi jawabannya induksi magnetik di titik P adalah 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla, yaitu E. Arahnya jelas masuk bidang kertas. Anda bisa praktek di rumah. Dan soal nomor 5. Dari sebuah solenoida disajikan tabel data di bawah ini. Keadaan 1 dan 2. Kita lihat pada keadaan 1, kuat arus yang mengalir adalah 2, pada jumlah lilitannya 1000, dan L ini L ya, panjangnya solenoida adalah 10 cm. Keadaan 2, arusnya diperbesar menjadi 4 ampere, jumlah lilitannya sama, panjang solenoidanya adalah sama. Diminta soal perbandingan magnetik, soal meminta perbandingan magnetik pada kondisi 1 dan 2. Kita punya pada solenoida itu besar induksi magnetiknya, dia dimintanya di pusat. Kalau di pusat berarti mu 0I N per L. Kalau kita bandingkan antara kondisi 1 dan 2, maka B1 berarti ini mu 0 I1 N1 per L1. Per B2-nya adalah mu 0 I2 N2 per L2. N-nya sama berarti hilang, mu 0-nya sama hilang, kemudian jumlah lilitan sama, dan L-nya adalah sama. Jadi sama halnya B1 dengan B2 per B2, kita tinggal membandingkan I1 dan I2. Kita masukkan I1-nya 2 ampere, I2-nya 4 ampere. Jadi B1 banding B2 adalah 1 banding 2. Jawabannya adalah A. Soal nomor 6. Suatu solenoida panjang 2 meter, berarti L-nya 2. Lilitannya N-nya 800 dan jari-jari 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik pada ujung solenoid. Kalau pada ujung solenoid berarti harus dibagi 2, berarti B sama dengan mu 0 kali IN per 2L. Kita masukkan angka. I-nya kita ganti 0,5 ampere, N-nya adalah 800 lilitan, dan L-nya adalah 2 meter berdasarkan info di soal. Maka induksi magnetiknya adalah 4pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Jawabannya adalah A. Baik anak-anak, itu tadi penerapan induksi magnetik baik di kawat lurus, kawat melingkar, maupun pada solenoida. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Jangan lupa subscribe, share, and like jika Anda merasakan ada manfaat dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.